Oke, untuk pembahasan latihan soal 1 yang nomor 1 itu yang ditanyakan gaya Archimedes yang bekerja pada benda saat dimasukkan ke dalam fluida ditentukan oleh. Jadi, kita ketahui dulu bahwa persamaan gaya Archimedes adalah FA, ini simbol gaya Archimedes, sama dengan Rho G V. Nah, yang perlu kalian tahu, Rho ini itu merupakan Rho zat cair. Sementara V-nya itu adalah V benda yang dicelupkan. Ya. Jadi untuk gaya Archimedes itu bisa kita bayangkan ada sebuah wadah. Dia diisi zat cair tertentu. Nah, nanti ada sebuah benda yang dicelupkan. Benda itu akan mengalami gaya berat sebesar W. Nah, selain mengalami gaya berat sebesar W, dia akan mengalami gaya angkat ke atas. Atau di sini berarti kita tahu itu adalah gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Jadi W itu besarnya sama dengan FA, di mana gaya Archimedes adalah Rho G V benda. Dan yang ditanyakan tadi di soal adalah gaya Archimedes berpengaruh terhadap apa? Berarti di situ kita tahu volume benda dan massa jenis cairan. Jawabannya dipengaruhi oleh massa jenis cairan dan volume benda. Ini jawabannya. Nah, untuk soal selanjutnya di situ diketahui massa besinya atau kita simbolkan MB itu 4 kg. Terus ada rho besinya atau rho bendanya itu 8 gram per cm pangkat 3, atau kita ubah ke dalam satuan kilogram per meter pangkat 3, itu hasilnya nanti 8.000 kilogram per meter pangkat 3. Untuk mencarinya itu gini, kan 8 gram per cm pangkat 3, gramnya kita ubah ke kilogram berarti kan naik 3, 8 kali 10 pangkat min 3. cm pangkat 3 mau ke meter pangkat 3 berarti kan naik 2 ya, tapi karena pangkat 3 berarti 10 pangkat min 6. Ini jadi 8 kali 10 pangkat 3. Hasilnya benar 8.000. Yang diketahui selanjutnya itu ada rho air. Massa jenis air itu 1 gram per cm pangkat 3. Dengan cara yang sama kita ubah menjadi 1000 kg per meter pangkat 3. Di soal yang ditanyakan adalah selisih delta W. Jadi perubahan berat benda ketika di udara dan ketika di air. Jadi kalau misalnya berat benda ketika di udara, kita punya persamaan W sama dengan M dikali G. Tapi kita ingat-ingat lagi tadi, kalau misalnya untuk benda ada di zat cair, dia akan mengalami gaya berat W, tapi dia akan mengalami gaya angkat ke atas, FA atau gaya Archimedes. Berarti kalau di air ini W udara ya, itu ketika di dalam air W sama dengan FA, ini W di air. W air, FA kan persamaannya tadi Rho G V, di mana Rho-nya Rho air, V-nya V benda. Berarti kita cari ini dan kita cari ini. Gitu ya. Pertama kita cari W di udara dulu, berarti kan tinggal dimasukkan. M-nya 4, G-nya 10. Berarti W di udara sama dengan 40 Newton.
tinggal kita cari ke sini untuk nilai W di air sama dengan rho air kali G kali V benda. Nah, kita belum tahu nilai V benda. Kita cari dulu nilai V benda. Gimana caranya nyarinya V benda? Kita kan punya persamaan massa jenis sama dengan M per V. Kalau kita punya nilai massa jenis benda, berarti pakai massa benda dibagi volume benda. Kalau di sini kita punya volume benda, kita ubah persamaannya. Jadi MB per rho B. Berarti ini kita masukkan ke persamaan. Jadi WA sama dengan rho air kali G kali MB per rho B. Berapa? Rho airnya itu 1000, G-nya 10, M-nya 4, rho bendanya 8000. Kita coret ya. Ketemunya WA-nya itu 40/8 atau 5 Newton. Karena yang ditanyakan selisih, berarti tinggal dikurangi. Delta W sama dengan W udara dikurangi W air. 40 min 5 sama dengan 35 Newton. Nah, untuk soal yang ketiga, di situ diketahui ada sebuah kaca di udara, beratnya. Jadi, W di udara itu 25 Newton. Terus jika dimasukkan ke dalam air, beratnya menjadi 15. Berarti W ketika di air itu 15 Newton. Bila massa jenis air, rho air sama dengan 1000. Itu kan 10 pangkat 3 per meter pangkat 3. Dan percepatan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Massa jenis kaca. Ya ditanyakan rho kaca sama dengan berapa. Nah, kita cari dulu dari massa berat di udara itu kan persamaannya tadi M kali G, dimananya berarti massa benda. Kita cari dulu nilai massa bendanya. Berarti ketika WU 25, massa benda G-nya 10. Berarti massa bendanya 25/10 itu 2,5 kilogram. Selanjutnya, kita punya persamaan yang ketika W di air itu kan sama dengan FA atau rho air G kali V benda. Nah, ini kita cari ke persamaan yang tadi lagi. Rho benda sama dengan massa benda per volume benda. Di situ yang disediakan kan volume benda, berarti massa benda per rho benda. Dimasukkan ke situ persamaannya. Jadi WA sama dengan rho air kali G kali massa benda per rho benda. Karena yang kita cari itu rho benda, persamaannya berarti kita ubah jadi rho benda sama dengan rho air kali G kali massa benda per W ketika di air. Berarti berapa? Rho air itu 1000 tadi, G-nya 10, massa bendanya 2,5, W di airnya itu 15. Berarti berapa? 5.000 dibagi 15. Ketemunya itu 25 bagi 15 itu 1,67. Di sini ada pangkat 3 berarti 10 pangkat 3
kilogram per meter pangkat 3. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, yaitu yang diketahui ada sebuah gabus dimasukkan ke dalam air. Ternyata dia itu tercelup 75% volume gabusnya. Jadi tak gambarkan. Di situ ada tandon, ada airnya. Nah, gabusnya itu nggak tercelup semua. Yang tercelup itu cuma 75% bagian. Di sini ada 75%, yang di atas berarti 25%. Nah, yang ditanyakan itu massa jenis gabusnya. Nah, kita punya persamaan FA sama dengan W, di mana FA adalah rho G V, itu rho air, V-nya V benda, W-nya itu M kali G, ini massa benda. Nah, di sini volume benda yang tercelup kan cuma 75% atau berarti 75/100, itu 3/4. Jadi kita masukkan rho air itu nilainya 1000, gravitasi itu 10, V bendanya berarti itu 3/4 V benda. Massa bendanya kan belum diketahui, berarti kita tulis dulu massa benda, gravitasinya 10. Di sini ada 10 coret, berarti nilainya kan tinggal 1000, 3/4 V benda sama dengan massa benda. V bendanya kita ubah, tadi kan balik lagi ke tadi massa jenis, rho benda sama dengan massa benda per volume benda. Kita punya V benda sama dengan massa benda per rho benda. Jadi persamaan tadi kita ubah. Jadi gimana? 1000 3/4 massa benda per rho benda sama dengan massa benda. Massa bendanya kan kita coret nilainya. Berarti kalau mau nyari rho benda itu sama dengan 3/4 dikali 1000. Rho bendanya berarti berapa? Ini kan dicoret, ketemunya 250, berarti 750 kg per meter pangkat 3. Di situ karena satuannya gram per cm pangkat 3, nanti rho bendanya itu nilainya 0,75 gram per cm pangkat 3. Untuk soal selanjutnya, di situ diketahui ada sebuah ban mobil berisi udara digunakan sebagai pelampung di dalam air. Volume ban, kita tulis dulu, volume ban itu 0,1 meter pangkat 3. Massa bannya itu 1 kg. Terus massa jenis air, rho air itu 1 gram, berarti kan 1000 ya, 1000 kg per meter pangkat 3. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon. Maka ban dapat menahan dan mengapungkan beban maksimum. Nah, di sini itu ada penerapan hukum Archimedes. Jadi posisinya itu ada 3. Benda dapat dikatakan melayang, terapung, dan tenggelam. Nah, kapan benda melayang, kapan benda terapung, kapan benda tenggelam? Itu dari gambar ini, air di sini, yang di tenggelam itu kayak gini. Melayang itu posisinya di tengah-tengah, sementara terapung posisinya ada di atas permukaan air. Nah, syaratnya itu apa? Benda melayang tadi kan yang di tengah-tengah ini melayang. Itu syaratnya
gaya angkat ke atas, FA itu sama besar dengan gaya berat benda. Untuk yang terapung, berarti kan yang di atas sendiri, FA-nya lebih besar dari W. Tenggelam itu FA lebih kecil dari W. Jadi gaya beratnya lebih besar, makanya terdorong ke bawah. Nah, kita gunakan persamaannya yang diminta tadi itu agar bendanya itu mengapung di atas. Berarti kan pakai ini, tapi untuk mempermudah perhitungan kita pakai ini, asal nanti nilainya jangan sama dengan. Jadi FA itu sama dengan W. FA itu rho benda rho air, G kali V benda, W-nya itu M benda kali G. Nah, di sini berarti kan kita punya rho air besarnya. Nah, berarti kita itu akan mencari MB. Di sini kenapa? Karena kita baru punya massa MB ini massa beban total ya. Sementara karena di situ massa beban total, berarti kita mau nyari MB ini. Tinggal dimasukkan. Rho airnya itu nilainya 1000, G-nya 10, dimana VB-nya berarti itu kan 0,1. MB-nya kita nyari massa beban totalnya 10. Berarti kan ini 10 dicoret sama 10. Berarti massa bebannya itu 100 kg. Ini 100 kg harus dikurangi dengan massa bannya. Berarti berat maksimalnya itu 99 kg. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya itu ada balok yang tingginya itu 20 cm. Berarti H itu 20 cm. Terus memiliki massa jenis, berarti rho benda itu 0,75 gram per cm pangkat 3. Mengapung di atas zat cair yang memiliki massa jenis rho air 1,5 gram per cm pangkat 3. Tinggi balok yang berada di permukaan sama, tadi kita punya persamaan F A sama dengan W, di mana FA adalah rho air kali G kali V benda. Terus W-nya itu massa benda kali gravitasi. G-nya kita coret. Berarti massa persamaannya jadi rho air V benda sama dengan massa benda. VB-nya kita ubah karena kita dua-duanya punyanya massa jenis. Balik lagi, kita tadi rho benda sama dengan massa benda per VB. Berarti kalau kita punyanya VB, jadi massa benda per rho benda. Kita masukkan ke persamaan ini, persamaannya jadi rho air massa benda per rho benda dikali massa sama dengan massa benda. Nah, di situ kan bagiannya tadi itu dimasukkan ke nilai X di depan VB. Di sini ada nilai X. Bukan kali ya, itu ya nilai X. Kenapa tadi kan berarti cari berapa bagian volume bendanya yang masuk. Berarti kan nanti di sini kita punya X. Baru kita massa bendanya kita coret. Berarti kalau kita mau nyari nilai X sama dengan rho benda per rho air. X ini adalah bagian yang tercelup atau yang masuk ke zat cair. Jadi kan tinggal dicari rho bendanya di situ 0,75, rho airnya 1,5. Ketemunya berarti 1,5 bagiannya yang tercelup. Berarti kalau hanya 20 cm, H yang tercelup itu adalah setengah dikali 20 cm. Atau jawabannya berarti 10 cm.
Nah, persamaan ini nanti bakal bisa langsung dipakai untuk mencari soal-soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya di situ ada diketahui sebuah benda mengapung di atas air dengan massa jenis air. Berarti kita punya rho air itu 1 gram per centimeter pangkat 3. Kita nggak perlu diubah jadi kilogram karena nanti akhirnya juga diubah. Yang dicari adalah massa jenis benda dalam gram per centimeter pangkat 3. Terus selanjutnya yang diketahui 7/10 bagian itu tercelup air atau di bawah permukaan air. Yang ditanyakan massa jenis benda, berarti kita bisa langsung gunakan persamaannya tadi. Kan kita punya persamaan X sama dengan rho benda per rho air, dimana X ini adalah bagian yang tercelup. Berarti kan kita punya X-nya itu 7/10, rho benda yang ditanyakan, dan rho airnya itu 1. Berarti kalau kita mau nyari rho benda, sama dengan 7/10 atau 0,7 gram per centimeter pangkat 3. Ini jawabannya. Untuk soal selanjutnya kita punya balok yang tingginya 40 cm. Berarti hanya sama dengan 40 cm. Terus massa jenis bendanya, rho bendanya itu 0,75 gram per cm pangkat 3. Mengapung di atas zat cair, massa jenisnya rho air sama dengan 1,5 gram per cm pangkat 3. Kalau yang ini itu tinggi balok yang muncul, H yang muncul. Berarti nanti tinggal H yang muncul ini nyarinya pakai H dikurangi X. X kan tadi bagian yang tercelup. Berarti kita cari X dulu. X sama dengan rho benda per rho air. Rho bendanya itu 0,75. Rho airnya 1,5. Ketemunya setengah bagian. Berarti setengah bagian X itu setengah dikali 40 cm. Ketemunya 20 cm. Nah, nilai H yang muncul itu H min X. Hanya 40 dikurangi 20. Ketemunya 20 cm juga. Ini jawabannya. Selanjutnya untuk nomor 10 itu kita menggunakan persamaan hukum Pascal. Jadi di sini kita yang bagian 1 kita punya F1 besarnya 20 Newton. Nah, A1-nya di sini itu A1 besarnya 30 cm pangkat 3. Di sini kita punya A2 besarnya 900 cm. Kuadrat karena luas. Nah, yang ditanya besarnya F2 berapa? Nah, untuk hukum Pascal itu kita punya persamaan P sama dengan F per A. Jadi kita gunakan perbandingan di mana P1 sama dengan P2 kalau kondisinya seperti ini. Berarti P1 itu F1 per A1 sama dengan P2 F2 per A2. Karena yang mau dicari F2 berarti persamaannya jadi F2 sama dengan F1 kali A2 per A1. Berarti tinggal dimasukkan F1-nya nilainya 20, A2-nya 900, A1-nya 30. Berarti berapa? Ini ketemu 3, ini kita coret, berarti ketemunya 600 Newton nilai F2.